pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. 13 kloter lebih separuh punya Sumsel, ada 2 kloter lebih separuh punya Babat. Tapi artinya berangkat dari sini 16? Berangkatnya dari sini 16. Kapan Pak? Kloter 1 Pak? Kita berangkat masuk asrama itu 21 April, ya berangkat dari sini ke sana ke Saudi itu tanggal 22. Ya. Jumlah jamaah fix 6.000 sekian itu Pak? Nah, jamaah untuk Sumsel ini 5.895. Kita juga sampaikan untuk pengharapan lahan ke depan, dia harus menanam jagung atau padi. Supaya apa? Tidak sampai macam itu. Supaya pertama kegunanya untuk masyarakat itulah, dan kedua untuk tanah pangan. Jadi mengurangi daripada kita beli bahas misalnya nanam padi. Kalau nanam jagung ini pacak ada manfaatnya daripada tanah ini kosong baik kan. Selama menunggukan hasil sawit panen atau karet nako. Maka kita anjurkan harus nanam jagung atau padi. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, jamaah haji embarkasi Palembang akan memberangkatkan jamaah Sumsel dan Bangka Belitung mulai 22 April 2026 mendatang. Pemerintah Kota Parabumuli kembali membuka peluang bagi warga untuk mengakses program buka lahan gratis. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 1 Februari 2026 bersama saya Pilih Makomi dan Tata Edins. Pendengar, jamaah haji embarkasi Palembang akan memberangkatkan jamaah Sumsel dan Bangka Belitung mulai 22 April 2026 mendatang. Sumatera Selatan menyatakan sebanyak 5.800 lebih jemaah haji asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Jemaah haji akan diberangkatkan melalui embarkasi Haji Palembang dengan total 16 kelompok terbang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan Muhammad Arkan mengungkapkan seluruh jemaah haji diterbangkan melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Arkan mengatakan jemaah haji embarkasi Palembang akan mulai diberangkatkan pada tanggal 22 April 2026 dan masuk asrama haji 1 hari sebelumnya. 13 kloter lebih separuh punya Sumsel, ada 2 kloter lebih separuh punya Babat. Tapi artinya berangkat dari sini 16? Berangkatnya dari sini 16. Kapan Pak? Kloter 1 Pak? Kita berangkat masuk asrama itu 21 April, ya berangkat dari sini ke sana ke Saudi itu tanggal 22. Ya. Jumlah jamaah 6.000 sekian itu Pak? Nah, jamaah untuk Sumsel ini 5.895. Menurut Arkan, sejauh ini Kementerian Haji dan Umroh terus mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rian Apridani melaporkan. Pemerintah Kota Parabumuli kembali membuka peluang bagi warga untuk mengakses program buka lahan gratis. Program ini ditujukan untuk menghidupkan lahan tidur menjadi lahan produktif yang menopang ketahanan pangan daerah. Wali Kota Parabumuli, Arlan, menegaskan bahwa bantuan pembukaan lahan kini disertai ketentuan wajib. Masyarakat yang menerima fasilitas tersebut harus benar-benar memanfaatkannya untuk pertanian aktif dan tidak boleh maksud kami membiarkannya kosong. Syarat tersebut untuk memastikan program tepat sasaran dan berdampak langsung pada ekonomi petani. Kita juga sampaikan untuk pengharapan lahan ke depan, dia harus menanam jagung atau padi. Supaya apa? Tidak sampai macam itu. Supaya pertama kegunanya untuk masyarakat itulah, dan kedua untuk tanah pangan. Jadi mengurangi daripada kita beli bahas misalnya nanam padi. Kalau nanam jagung ini pacak ada manfaatnya daripada tanah ini kosong baik kan. Selama menunggukan hasil sawit panen atau karet nako. Maka kita anjurkan harus nanam jagung atau padi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah Kota Parabumuli berharap produktivitas pertanian meningkatkan dan kesejahteraan petani tersebut tumbuh. Arlan juga menegaskan lahannya yang dibiarkan terbengkalai akan langsung dicabut dari program dan juga tuan. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan terus menunjukkan perkembangan signifikan hingga Januari 2002. Pendengar, kami sampaikan informasi lainnya. 2 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah rampung di 2 kecamatan di Palembang yang diharapkan dapat membantu menyediakan kebutuhan pokok warga dan anggota koperasi. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Januari 2026, sebanyak 3.258 koperasi telah berbadan hukum dan memasuki tahap kedua, yakni pembangunan gerai usaha sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Provinsi Sumatera Selatan, Amiruddin, mengungkapkan pada tahap pembangunan gerai, proses pengerjaan dilakukan oleh TNI dengan sistem padat karya dan syarat utama berada di atas lahan milik pemerintah. Namun sejumlah kendala masih dihadapi, terutama terkait status lahan yang belum clear and clean, termasuk lahan milik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga BUMN. Kendala administrasi tersebut menyebabkan sebagian koperasi belum dapat segera dibangun. Progresnya yang ada yang sudah selesai 100%, ada yang mungkin masih 70, 50, bahkan ada yang baru membangun. Contoh di Kota Palembang saja sudah tahap pembangunannya sudah 8 Kota Palembang sudah dibangun ya. Sudah ada 2 gerai Koperasi Merah Putih yang sudah terbangun dengan progres 100%. Di Kecamatan Sematang Borang 1, kemudian di Kebun Bunga, Kelurahan Kebun Bunga. Ditambahkan Amir, saat ini sekitar 310 gerai Koperasi Merah Putih dengan progres bervariasi, mulai dari tahap awal hingga sudah 100%. Di Kota Palembang sendiri, ada 2 gerai yang telah rampung, masing-masing berada di Kecamatan Sematang Borang dan Kelurahan Kebun Bunga. Gerai koperasi ini dirancang, simpan pinjam, pergudangan, logistik, serta usaha lain yang disesuaikan dengan potensi daerah setempat, seperti makan gizi gratis atau MBG, khususnya dalam penyediaan kebutuhan pokok. Amir menghimbau masyarakat desa dan kelurahan untuk menjadi anggota koperasi, serta mendorong pengelolaan koperasi, memperkuat kelembagaan dan kemitraan, agar Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. BPD Banyuasin perkuat antisipasi bencana hidrometeorologi daerah. BPBD menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait cuaca dan kebencanaan. Perihal cuaca maupun hal-hal terkait kebencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuasin memperkuat upaya antisipasi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah rawan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan angin puting beliung akibat cuaca ekstrim. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan upaya antisipasi dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Informasi kesiapsiagaan juga disampaikan melalui media sosial dan media cetak agar mudah dipahami warga, khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana. BPBD Banyuasin telah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya. Untuk wilayah perairan, kecamatan yang menjadi perhatian antara lain Muara Sugihan, Muara Padang, Air Saleh, Muara Telang, dan Mekarti Jaya. Selain itu, daerah daratan yang dinilai rawan meliputi Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin 3, serta sebagian wilayah Kecamatan Rantau Bayur. Kerawanan tersebut dipengaruhi intensitas hujan tinggi dan kondisi lingkungan setempat. Dari sisi kesiapan, BPBD Banyuasin telah menyiapkan personil dan peralatan pendukung kebencanaan. Koordinasi juga dilakukan dengan instansi
instansi terkait seperti TNI, Polri, Basarnas, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Reza mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan membudayakan hidup aman terhadap bencana. Warga diminta memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG maupun BPBD. Saya himbau kepada masyarakat terutama di Kabupaten Banyuasin, saya harapkan untuk selalu waspada dan penuh kesiapsiagaan, budayakan hidup aman terhadap bencana, mengingat dalam beberapa minggu ke depan rentan terjadi bencana hidrometeorologi. Selain kesiapsiagaan pribadi dan keluarga, masyarakat juga diminta segera melapor apabila terjadi bencana di lingkungannya. Laporan dapat disampaikan kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, atau melalui pusat layanan BPBD. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, BPBD Kabupaten Banyuasin berharap dampak bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke berita lainnya pendengar. PAUD Dwi Rama Borang menggelar sosialisasi terhadap pentingnya pemahaman kecerdasan majemuk pada anak usia dini. Kecerdasan anak tidak hanya diukur dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan memecahkan masalah. Setiap anak secara alamiah memiliki potensi kecerdasan yang beragam, seperti linguistik, visual spasial, interpersonal, intrapersonal, musikal, naturalis, hingga logis matematis. Dosen PAUD UIN Raden Patah Palembang Elsa Cindria mengatakan, orang tua tidak seharusnya terpaku pada tuntutan pembelajaran calistung di usia dini. Setiap anak memiliki potensi dan kemampuan yang bisa digali melalui stimulasi yang tepat, baik oleh orang tua maupun sekolah. Jadi supaya orang tua ini tidak hanya terpaku kepada anak itu harus bisa calistung nih, anak ini harus bisa membaca di usia dini, tidak hanya sekedar itu. Namun ada potensi kemampuan yang dimiliki dari diri anak, mungkin yang orang tua belum tahu atau pihak sekolah pun belum tahu. Jadi bisa kita gali lewat stimulasi untuk mengetahui kecerdasan-kecerdasan yang seharusnya yang berkembang di diri anak. Satu orang anak itu bisa saja 3-5 kecerdasan yang berkembang secara bersamaan. Bisa jadi hanya satu dulu yang menonjol, nanti berjalannya waktu akan muncul kecerdasan-kecerdasan lain yang akan muncul pada diri anak itu sendiri sesuai dengan stimulasi mereka di rumah maupun di sekolah. Sementara itu, Kepala PAUD Dwi Rama Sematang Borang Rahmasari menilai pemahaman tentang kecerdasan majemuk sangat bermanfaat bagi orang tua. Anak-anak memiliki karakter dan kecerdasan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Melalui kegiatan ini, orang tua diharapkan memperoleh pengetahuan baru dalam menstimulasi potensi anak. Kecerdasannya yang berbeda-beda, anak satu berbeda dengan anak yang lain. Jadi orang tua mendapatkan ilmu baru untuk menstimulasi kecerdasan anak tersebut. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara orang tua dan sekolah dalam mengembangkan kecerdasan anak. Jadi ada keterikatan antara orang tua dan sekolah, ibaratnya itu satu visi dan misi dalam membantu mengembangkan kecerdasan anak. Melalui kegiatan ini diharapkan para wali murid khususnya di jenjang PAUD tidak memaksakan anak dalam proses belajar. Stimulasi pada anak harus disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak serta tetap menjaga kebahagiaan dan kesehatan mental. Sebab pada usia dini anak belajar paling efektif melalui kegiatan bermain. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan mulu-mulu kan karena dilihat dari persiapan sekarang WJRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Dari dunia olahraga, PSSI Sumatera Selatan menaruh perhatian serius pada kualitas dan juga kredibilitas pelaksanaan Liga 4 Sumatera Selatan 2026.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menugaskan wasit dan asisten wasit berpengalaman untuk memimpin setiap pertandingan. Sebanyak 12 wasit dan juga 12 asisten wasit terbanyak dan juga terbaik disiapkan setelah melalui proses seleksi dan evaluasi ketat. Seluruh perangkat pertandingan tersebut dinilai layak dan juga memenuhi standar untuk memimpin kompetisi resmi. Ketua Komite Wasit PSSI Sumatera Selatan Isham menegaskan bahwa kualitas pengadil lapangan menjadi faktor penting dalam menjaga fair play dan juga sportivitas selama kompetisi berlangsung. Seleksinya wasit itu ya fitness test dan belajar LOTG, ujian video gitu. Kita selalu evaluasi. Syukur alhamdulillah sekarang wasit kita banyak berkiprah di liga, sekarang di Liga 3 nasional itu, baik wasit maupun asisten, bahkan di EPA pun. Dengan penugasan ini, PSSI Sumatera Selatan berharap Liga 4 Sumatera Selatan tahun 2026 tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu melahirkan kompetensi yang berkualitas dan dipercaya seluruh peserta. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum kami berpisah, sampaikan kembali pokok-pokok berita. Jemaah Haji Embarkasi Palembang kembali memberangkatkan jemaah haji Sumatera Selatan dan juga Bangka Belitung mulai 22 April 2026 mendatang. Pemerintah Kota Prabomuli kembali membuka peluang bagi warga untuk mengakses program buka lahan gratis. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line SMS dan WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.